Kembali lagi di game programming ya. Kali ini kita akan menambahkan kemampuan pengrusak pada peluru kita. Nah, untuk itu kita akan membuatkan sebuah sistem health sederhana. Ya, kita akan bikin script health. Nanti ini akan dipasang ke pulpi ya dan ke player juga. Ya, yang akan kita kerjakan seperti ini. Ya, kita membuat script health, kemudian kita pasang scriptnya ke prefabnya pulpi langsung. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada prefab, maka semua game object yang merupakan perwujudan dari prefab tersebut akan diperbarui juga secara otomatis. Ya. Dan nanti kita akan tes, ya, pulpi dan pelurunya akan sengaja kita tabrakkan pada satu garis lurus. Oke, mari kita lakukan membuat script health. Di scripts, saya akan create C# script baru, namanya health atau health system boleh ya. Saya akan beri nama health system deh. Kemudian saya akan langsung edit ya. Saya akan langsung edit terlebih dahulu. Untuk fields-nya ada yang pertama tentu saja untuk nyawanya sendiri ya, public integer HP ya, hit point atau health ya. Tapi kalau health karena nama kelas kita sudah health, nama fieldnya jadi tidak boleh sama ya. Pakai HP aja. Ya, jadi yang pertama ini adalah untuk nyawa. Bisa pemain, bisa pulpi ya, siapapun itu yang dipasangin nyawa. Public integer health sama dengan defaultnya 1. Ya, yang bikin kelasnya health, maka Anda harus ganti nama field nyawanya jadi HP, ya, bebas deh. Ya. Berikutnya kita juga akan memberikan informasi ya, ini health-nya siapa. Ya, mirip dengan peluru tadi, kita cukup pakai boolean aja. Ya, misalkan kita membuat boolean is enemy. Berarti kalau ini nilainya true, dia sebetulnya adalah musuh. Tapi kalau is enemy-nya false, berarti dia sebetulnya adalah pemain. Ya, ini jadi flag miliknya siapa sebetulnya health ini. Public boolean is enemy sama dengan false, saya defaultnya. Atau mau sama dengan true juga boleh ya. Mengingat bahwa pada permainan secara umumnya, player itu hanya satu, musuhnya yang banyak. Ya, jadi health-nya saya balik, default-nya justru ini health-nya enemy. Kalau true berarti dia musuh, kalau false berarti ini adalah pemain. Nah, berikutnya kita akan membuatkan sebuah method baru ya untuk menghitung damage, ya, untuk melakukan damage. Sederhana sekali sebetulnya isinya, ya, tinggal kurangkan saja health-nya dengan damage. Kalau kurang dari atau sama dengan 0, maka game object-nya kita destroy. Ya, buatkan sebuah method baru, public void damage, integer damage, health, ini kita kurangkan dengan damage-nya, oops, damage. Kalau health-nya kurang dari sama dengan 0, ini berarti game object-nya sudah mati sebetulnya, maka kita destroy game object. Ya, seperti itu. Kemudian kalau memang diperlukan, ya, teman-teman boleh memberikan satu konstanta baru, ya, konstanta integer max health di sini, max health berapa, ya. Ini digunakan untuk mengatur health-nya maksimum dari sebuah game object. Ya, misalkan ini saya defaultkan juga
1. Ya, untuk sekarang mungkin tidak akan terlalu kelihatan efeknya apa, ya, karena biasanya ketika sebuah game objek muncul, itu health-nya juga sama dengan max health, ya. Tapi misalkan teman-teman mau membuat sebuah game eh, yang playernya bisa menyembuhkan diri dengan kemampuan heal misalkan, ya. Tentunya kita tidak mau health-nya ini nilainya sembarangan, ya. Pasti ada nilai maksimum dari health tersebut. Nah, ini baru terpakai, ya. Untuk saat ini, konstanta ini hanya saya gunakan untuk memastikan bahwa ketika game objeknya itu muncul di layar, ya, dia punya health yang sama dengan maksimum health-nya. Ya, jadi ini hanya memastikan saja ketika sebuah game objek itu dimunculkan di layar, dia mempunyai sebuah nilai health. Ya, berikutnya kita akan buat sistem ya ketika objek yang punya script ini ternyata bertabrakan dengan objek lain, ya. Di sini kita tahu bahwa kemungkinan besar yang bertabrakan dengan objek lain itu adalah sebuah peluru, ya. Dan peluru di sini tadi dia dipasang sebagai trigger, ya. Maka kita gunakan method on trigger enter 2D dan bukan yang on collision enter 2D, ya. Kenapa kita tahu bahwa yang kita harapkan ini sebuah peluru? Karena yang bisa mengurangi health itu sementara ini hanya si peluru. Ya, nanti kalau misalkan ada objek lain yang ternyata bisa mengurangi health dari pemilik script ini ya, silakan ditentukan sendiri ya sifat tabrakannya, apakah dia collider biasa atau sebuah trigger. Untuk saat ini kita asumsikan yang bisa mengurangi health itu hanya peluru ya, sehingga kita gunakan on trigger enter 2D. Ya, pertama-tama nanti ketika event ini jalan, kita akan periksa dulu objeknya ini benar peluru atau bukan. Ya, kemudian kita juga akan memeriksa jenis pelurunya, ya, apakah dia pelurunya musuh atau pelurunya pemain. Ini digunakan untuk menghindari yang namanya friendly fire. Ya, friendly fire itu artinya kita ini player terus nabrak pelurunya player, tapi ternyata health kita berkurang sendiri. Ya, atau kondisi lain, pulpi secara tidak sengaja juga bertabrakan dengan pelurunya dari pulpi lain dan ternyata health-nya berkurang. Ya, karena ini sama-sama teman seharusnya, ya, tidak seharusnya health-nya berkurang, ya, maka kita cek terlebih dahulu. Nah, kalau dua kondisi ini ternyata terpenuhi, kita akan lakukan perhitungan damage dan pelurunya ini akan kita hancurkan juga. Nah, untuk menentukan sebuah game objek ini peluru atau bukan, ya, kita ada beberapa cara sebetulnya. Salah satu caranya untuk memeriksa apakah sebuah objek yang bertabrakan itu objek tertentu, ya, kita bisa mengambil komponen yang menjadi karakteristik khas dari objek tersebut. Ya, dalam artian komponen ini pasti tidak dimiliki oleh objek yang lain. Nah, dalam hal ini kita akan lihat objek shot-nya dulu. Ya, dia punya beberapa komponen. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari shot ini dia punya komponen transform, sprite renderer, capsule collider 2D, rigid body 2D, move, dan ballet sendiri. Nah, sekarang kita bertanya pada diri sendiri, komponen manakah yang khas dari objek peluru ya, yang mengidentifikasikan bahwa dirinya itu adalah sebuah peluru dan bukan pulpi atau player misalkan. Ya, kalau teman-teman amati ya, yang berbeda dari si peluru ya, yang paling khas dari peluru itu adalah komponen bullet ya. Script bullet ini tidak dimiliki oleh player maupun pulpi. Ya, sehingga nanti waktu kita mendeteksi tabrakan, kita akan mengecek siapa yang bertabrakan dengan
diri kita yang punya health gitu ya. Lalu kita akan coba ambil komponen bulletnya. Kalau dia punya komponen bullet berarti dia adalah peluru ya. Sehingga kita bisa lanjutkan pengecekan berikutnya ya, ngecek ini pelurunya musuh atau pelurunya player. Tapi kalau bukan, maka dia bukan peluru sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan damage ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan sebuah komponen, ya gunakan metode namanya getComponent ya dengan type tertentu. Ya. T ini nanti tinggal diganti dengan nama komponen yang kita inginkan. Misalkan bullet. Ya. Kemarin kita sudah pakai getComponent rigidbody 2D. Ya. Nah, metode ini akan mengembalikan sebuah objek yang jenisnya T kalau komponennya ada. Kalau tidak ada, dia akan mengembalikan null. Nah, hasil dari getComponent ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah dia itu peluru atau bukan. Ya. Oke, nah di sini kita akan menambahkan metode onTriggerEnter 2D. Ya, teman-teman bisa nulis manual, tapi untuk nulis manual ini agak bahaya ya. Kita harus bikin void dulu, void onTriggerEnter 2D dengan parameternya adalah collider 2D. Nah, kalau ngetek manual itu biasanya untuk pertama kali kita harus ngafalin ini ya, onTriggerEnter 2D. Oh, parameternya collider 2D. Collider 2D other. Ya, seperti ini. Nama parameternya bebas. Kalau di slide tadi other collider, ya saya biasanya hanya pakai other aja untuk mempermudah. Ya. Nah, ini kan kita harus ngetik manual ya, dan definisi dari metode ini harus benar ya. onTriggerEnter 2D, OTED-nya harus besar. Kemudian dalamnya ini juga harus benar, jenisnya adalah collider 2D. Ya. Kalau salah sedikit, maka fungsi ini atau metode ini tidak akan dijalankan. Nah, karena ngetik sendiri ini risikonya tinggi, saya akan ajarkan cara lain ya. Tapi syaratnya satu, Visual Studio-nya itu harus sudah terintegrasi dengan Unity. Ya, yang kemarin di minggu pertama ya, kalau teman-teman install Visual Studio-nya dari Unity, maka integrasinya pasti sudah ada. Ya, tapi kalau install Unity-nya dulu tanpa Visual Studio ya, dan Visual Studio-nya sudah ada, maka kita harus nambahkan komponen di Visual Studio ya, namanya Visual Studio for Unity. Ya, kalau itu sudah terinstall, maka kita bisa menambahkan event yang tadi onTriggerEnter 2D dengan lebih mudah. Ya. Tinggal klik kanan di tempat yang kosong di kelas ini. Kemudian di bawah sendiri itu ada menu Implement Unity Messages. Ya, atau nanti shortcutnya adalah Ctrl, Shift, dan M. Nah, nanti tinggal diketik di sini onTrigger Enter yang 2D. Nah, di sini ada ya onTriggerEnter 2D dalam kurung collider 2D. Nah, ini lebih enak ya, kita tidak perlu ngetikkan manual. Ya, memang masih harus mencari metodenya, tapi definisi functionnya atau definisi metodenya nanti akan di-generatekan secara otomatis oleh Visual Studio. Ya, jadi silakan dicentang onTriggerEnter 2D-nya, lalu tinggal klik OK. Nah, ini dia. Ya, akan di-generatekan private void onTriggerEnter 2D, collider 2D, collision. Ya, saya lebih prefer nama other, jadi ini saya ganti other aja. Tidak masalah ya.
Berikutnya, nah kita akan langsung memeriksa ya kalau terjadi tabrakan, kita akan ambil komponen bullet ya dari si other-nya ya. Other ini akan berisi informasi dari game object yang menabrak game object ini. Jadi kita akan bikin sebuah variabel bantu bullet sama dengan other.gameObject.getComponent bullet. Nah, kalau bulletnya ini ternyata tidak null, ya, maka kita bisa lanjutkan pengecekan berikutnya. Ya, pengecekan berikutnya adalah apakah peluru ini pelurunya sendiri atau pelurunya musuh, ya. Jadi kalau bullet is enemy shot itu tidak sama dengan is enemy. Ya, ini dua buah flag tadi yang menentukan dia adalah musuh atau pemain ya. Kalau tidak sama berarti salah satu pihak ini pasti pemain atau musuh. Ya, maka kita bisa perhitungkan damage-nya dan bulletnya bisa di-destroy. If bullet.isEnemyBullet tidak sama dengan isEnemy, maka kita bisa lakukan perhitungan damage, bullet.damage, dan bulletnya sendiri bisa di-destroy. Bullet.gameObject. Nah, ini adalah sebuah sistem health yang sederhana ya. Update-nya saya hapus. Sudah, karena kita tidak perlu update sama sekali di sini. Setelah itu, balik ke Unity. Ya, dan kita akan memasang script health itu ke pulpi terlebih dahulu. Ya, boleh juga dipasang ke player ya, tapi untuk saat ini saya akan pasangkan ke pulpi terlebih dahulu. Ya, kita harus ngedit di prefab-nya, ya, jangan diedit di salah satu pulpi. Ya, walaupun sebetulnya bisa sih, ya. Bisa diklik di aset prefab-nya, lalu klik open prefab, sorry, ya. Atau di salah satu game object pulpi, teman-teman juga bisa buka tombol klik tombol open untuk membuka prefab-nya. Ya, yang manapun caranya kita buka dulu. Ya, lalu silakan dipasangkan script health yang tadi. Ya, health saya beri nilai 1, enemy-nya dicentang. Oke, perubahannya sudah selesai untuk pulpi. Ya, kalau mau kembali ke scene bisa klik panah di sini ya. Atau diklik aja di tombol scene yang tadi. Ya, jadi bisa klik di sini atau diklik di sini, sama aja. Lalu dites. Ya, ini kebetulan saya punya beberapa peluru. Seharusnya sih bakal kena pulpi ya. Saya akan cek collidernya pulpi terlebih dahulu. Harusnya sudah di set sih kemarin. Ya, sudah ada. Ya, jadi saya hanya ngeset collidernya di kepalanya saja. Sebentar, saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu dites. Ya, bisa teman-teman lihat ya hasilnya ketika pelurunya bertabrakan dengan pulpi, saya akan coba jalankan per frame. Ya, ketika pelurunya bertabrakan dengan pulpi, yang ini hampir tabrakan, ya, saya zoom in. Nah, maka pelurunya hilang dan pulpinya sendiri juga
hilang karena health-nya dari pulpinya habis. Ya, demikian juga untuk pulpi yang ini, ya ketika bertabrakan, maka dia akan hilang. Nah, itu sistem health yang paling sederhana, ya. Misalkan aja health-nya saya naikkan jadi 2, ya, untuk ngetes juga apakah sistem health-nya ini berjalan dengan benar atau tidak. Ya, sebentar, tadi saya sudah save belum ya? Health-nya 2. Kemudian di pulpinya juga sudah 2. Lalu script bulletnya sebentar, damage-nya adalah 1. Oke, sebentar, ini sudah dihitung damage-nya sekian, mengambil damage-nya dari si pelurunya. Ya, health-nya, oke, kita cek dulu health-nya berapa ini sebetulnya ya. Ups, pulpi, oh oke, health saya masih 1. Ya, health-nya masih 1, kenapa? Karena waktu di start, saya ngatur health sama dengan max health, ya. Jadi, mungkin ada baiknya ini ikut dipublikkan, ya. Tapi kalau ini dipublikkan, kita tidak bisa bikin dia sebagai konstanta, ya. Tidak akan muncul di Unity-nya seharusnya. Health system. Nah, ini. Ya, jadi untuk sorry, ini masih private sih. Ya, kalau public, ya, kalau public, apa kita lihat apakah konstanta yang public itu bisa diedit juga di Unity? Ya, ternyata tidak, ya. Karena ya sesuai namanya ya, dia konstanta soalnya. Nah, jadi ini saya akan buat bukan konstanta lagi. Ya, dengan terpaksa ini jadi sebuah field biasa ya, tapi nanti silakan diatur sendiri ya, apakah untuk max health ini tidak boleh diedit sama sekali. Ya, namanya akan saya ganti juga menjadi max health. Seperti ini aja ya, bukan lagi pakai all caps tadi. Oh, oke, ini saya harus mengganti yang ini juga ya. Ya, tadi mestinya di rename. Max health. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sekarang saya aturnya bukan di health lagi, tapi di max health. Ya, di sini. Sehingga pulpi saya ketika jalan semuanya punya health 2 dan bukan lagi 1 seperti tadi. Ya, bisa terlihat di sini health-nya 2 sekarang. Kalau saya jalankan, sorry, tadi sudah jalan ya. Kalau saya jalankan, maka pulpinya, sebentar, pulpinya mati 1. Oh, dia kena peluru 2 kali ya. Kena yang ini dan yang ini. Ya, saya akan jalankan per frame. Lihat pulpi yang ini, ya dia tidak akan mati karena hanya kena 1 peluru. Tapi yang atas 1 dan 2 ya, kesenggol bagian atasnya. Ya, jadi sekarang peluru kita berfungsi sebagaimana mestinya, health systemnya juga berfungsi sebagaimana mestinya.
Ya, kalau teman-teman tidak ingin health-nya ini terpapar di inspector, bisa dibuat private seperti ini ya. Ups. Ya, bisa di-private-kan seperti ini. Kemudian untuk private biasanya saya pakai H-nya kecil, kemudian ini harus di-rename semua. Sebentar, bisa nggak ya saya rename? Ya, sekarang health-nya sudah pakai yang health yang baru. Oke, itu tadi sistem health-nya. Ya, kalau nanti teman-teman ada kesulitan, ya boleh komen di kolom komen di bawah ya, atau silakan tanya langsung di Hangouts Group Chat. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah masa sih si pelurunya ini mau dimunculkan secara manual di layar seperti sekarang. Ya. Logikanya seharusnya ya pelurunya hanya muncul ketika pemainnya menekan tombol tertentu, misalkan klik kiri, sorry di sini ya, klik kiri atau tombol apapun itu nanti. Ya, maka di video yang berikutnya kita akan buat pemain memiliki kemampuan untuk menembak ya. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu caranya memunculkan sebuah game object lewat script. Ya, setelah itu nanti kita baru lanjutkan dengan caranya mendeteksi penekanan tombol. Ya, untuk sekarang kita selesaikan sampai di sini dulu ya, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Di video berikutnya kita akan lanjutkan untuk membuat kemampuan pemain untuk menembak ya. Simak yang setelah satu ini.